Oke, Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-40. Yang sudah dapatkan bisa katakan haleluya. Masih kenal saya kan? Saya kira saudara tidak kenal saya. Oke, dalam hitungan kita, ketika kita baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, 1, 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan, seringkali ketika kita di tengah penderitaan, kita sibuk bertanya kepada Tuhan dengan pertanyaan yang seperti ini. Tuhan, mengapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Ya kan? Seringkali ketika ada masalah, persoalan, tantangan kehidupan, sakit penyakit, kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita, pertanyaan yang kita tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Saudara, kita harus ubah pertanyaan ketika kita dalam situasi kondisi yang kita tidak inginkan. Apa pertanyaan? Pertanyaan seperti ini. Jadi ketika kita dalam masalah, persoalan, penderitaan, masalah, ujian, tantangan kehidupan, kegagalan, pertanyaannya begini. Tuhan, apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada saya tentang kejadian ini? Dan apa yang harus saya lakukan? Kembali kepada Tuhan artinya kita memberikan kedaulatan hidup kita itu kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan artinya kita percaya bahwasannya apa yang Tuhan kerjakan itu merupakan sebuah kebaikan sekalipun kita belum mengerti. Ratapan pasal 3 ayat 40 ini merupakan klimaks dari Ratapan pasal 3. Jadi klimaks dari Ratapan pasal 3 ada di ayat ke-40, yaitu dikatakan marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya dalam kehidupan kita, adakah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita ketika kita memasuki tahun 2026? Adakah kita menyelidiki kehidupan kita di tahun 2025 kita buat apa? Kita memeriksa kehidupan kita di tahun 2025 kita buat apa? Itu yang harus kita kerjakan. Nah, kitab Ratapan itu ditulis bukan di saat Yeremia dalam keadaan baik-baik saja. Kitab Ratapan ini merupakan sebuah ratapan tangisan Nabi Yeremia karena melihat keadaan umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Karena buat Yeremia ini merupakan sebuah kontras. Masa iya umat pilihan Allah, umat yang Allah bawa keluar dari tanah Mesir, itu menikmati namanya penderitaan. 70 tahun mereka ditawan di bangsa Babel. Sebuah penderitaan. Makanya Yeremia apa? Yeremia meratap, apalagi ketika dia melihat bait Allah itu sudah diruntuhkan. Pada zaman itu bait Allah tempat di mana Allah bernaung, tempat di mana bangsa Israel bisa berjumpa dengan Allah. Dan ketika bait Allah diruntuhkan, bangsa Israel tidak tahu mau berjumpa Allah dengan mana. Makanya Nabi Yeremia meratap. Tapi dalam sebuah ratapannya, dia ingatkan bangsa Israel pada waktu itu. Dia katakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ini menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, anak-anak muda. Makanya saya mau mengajak kita untuk kita berpaling kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Nabi Yeremia menyadari jika apa yang mereka alami itu bukan karena Tuhan tidak baik, bukan karena Tuhan tidak peduli dengan keadaan mereka, tetapi karena Tuhan menyadari bahwasanya mereka sudah jauh dari Tuhan.
Bangsa Israel sudah jauh daripada Tuhan, sehingga mereka lari kepada bangsa-bangsa yang lain. Sehingga mereka mengalami berbagai-bagai macam banyak penderitaan. Dan Nabi Yeremia itu mengajak umat Israel untuk berpaling kembali kepada Tuhan. Kata berpaling dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata wena subah, akar kata dari sub yang artinya kembali, berbalik, pulang, bertobat, atau kembali kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan, mari kita sub, artinya kita kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Empunya kehidupan kita. Kembali kepada Tuhan ini bukan berarti kita sekarang mau mati kepada Tuhan, tidak. Tapi kembali kepada Tuhan, kita menyadari keterbatasan, kelemahan, kesalahan kita. Karena kita tidak akan pernah bisa berubah dalam hidup kita kalau kita tidak tahu kelemahan kita di mana. Kalau kita tidak tahu kesalahan kita di mana. Makanya untuk bisa berubah, kita harus kenali diri kita itu siapa dulu, kelemahan kita di mana. Karena sering kali yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik itu dari apa? Dari kelemahan kita. Karena banyak orang tidak bisa menerima kelemahan atau kekurangan diri mereka. Kata berpaling ini bukan sekedar berbalik arah secara fisik, tapi kata berpaling ini menuju kepada pertobatan dengan sadar. Yang kedua, kembali kepada Tuhan dengan hati yang diperbaharui. Dan yang ketiga, perubahan arah hidup setelah refleksi dan pengakuan dosa. Sadarilah, kalau memang hari ini kita sedang jauh daripada Tuhan, jauh dari Tuhan, sadarilah kita sedang jauh. Jangan sok-sokan pura-pura, oh kita akan dekat dengan Tuhan, saya punya hubungan dengan Tuhan dengan baik, saya ibadah, saya gereja, saya doa, saya komsel. No. Itu tidak menjadi jaminan engkau punya hubungan baik dengan Tuhan. Karena tidak bisa dipungkiri, kita doa, kita ibadah, kita komsel, kita persekutuan, seringkali hanya sebatas absensi. Bahkan tidak jarang orang ibadah, orang doa, orang komsel karena apa? Ada laki-laki atau wanita yang dia sukai. Itu anak muda. Tapi apapun motivasimu ketika engkau beribadah kepada Tuhan, nanti dengan sendirinya Tuhan akan mengubahkan itu. Mungkin saat ini motivasi kita tidak benar ketika datang kepada Tuhan. Oh, saya mau datang kepada Tuhan ibadah hari Rabu karena saya mau melihat seorang kakak Stanley duda keren. Ya siapa tahu dia terlirik terus dia menikah dengan saya. Saya sudah jomblo 15 tahun. Oh, saya mau beribadah kepada Tuhan karena saya ada tahu ada hamba Tuhan, kakak Kevin yang paling ganteng. Ada banyak motivasi orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Oh, saya mau beribadah kepada Tuhan karena saya mau Tuhan memberkati hidup saya. Saya mau ibadah kepada Tuhan karena saya mau Tuhan sembuhkan saya. Saudara, apapun motivasimu, tapi pastikan ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau ada hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi pertobatan itu harus dilakukan dengan sadar, saudara. Nah, ada dua hal yang harus kita kerjakan sebelum kita berbalik kepada Tuhan, sebelum kita kembali kepada Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan bacaan yang kita baca pada malam hari ini. Yang pertama, kita harus menyelidiki diri kita. Kata menyelidiki di sini menggunakan kata hakar. Hakar itu artinya menggali sampai kedalaman hati. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita menggali hidup kita sampai kedalaman hati kita. Apakah benar-benar ketika kita datang kepada Tuhan, motivasi kita itu benar-benar motivasi yang benar. Benar-benar kita mau punya hubungan dengan Tuhan. Benar-benar kita mau kembali kepada Tuhan. Sudahkah kita menyelidiki setiap hati kita?
Bagaimana motivasimu hari ini ketika engkau beribadah hari Rabu, anak-anak sekolah Alkitab? Apakah karena aturan yang sudah ditentukan oleh kepala sekolah? Karena yang saya tahu, aturan yang ditentukan kepala sekolah, ibadah itu, pemuda itu, bukan hanya anak-anak muda. Karena orang tua pun ketika dia murid sekolah Alkitab, dia harus ibadah. Karena itu yang saudara lakukan ketika kaum pria, kan bukan bapak-bapak saja yang ibadah tuh. Dan saya sudah berapa kali sampaikan kepada orang-orang tua yang anak-anak sekolah Alkitab. Sekalipun engkau tua, engkau ikut ibadah. Karena engkau mau jadi gembala, engkau pelajari bagaimana cara ibadah di pemuda. Nanti ketika engkau jadi gembala, mau ibadah pemuda, bingung mau tanya siapa. Jadi kembali kita lihat motivasi kita dalam diri kita. Selidiki motivasi kita. Kau menjadi hamba Tuhan, motivasimu apa? Mau terkenal seperti Gilbert Umaindong? Mau terkenal seperti Pastor Marcel Saerang? Gideon Simanjuntak? Parulian Sidabalok? Apa motivasinya? Motivasi kita melayani apa? Mau dilihat cewek-cewek, mau dilihat cowok-cowok. Selidiki setiap hati kita. Jangan nanti kalau motivasi kita tidak benar, ketika kita sudah setia kepada Tuhan, ada masalah, Tuhan tidak tolong, kita mulai mempersalahkan Tuhan. Kita mulai tadi di awal, Tuhan kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya? Bukankah saya sudah setia Tuhan? Bukankah saya sudah ikut Tuhan? Bayar perpuluhan, doa ikut, doa Senin, doa Sabtu, doa semalaman, doa pribadi. Bahkan kalau ada doa orang sakit, saya diundang, saya ikut Tuhan. Tapi kok saya doa sakit saya nggak sembuh Tuhan? Selidiki Tuhan. Nggak usah selidiki temanmu, selidiki diri kita masing-masing. Kenapa kita harus menyelidiki diri kita? Supaya kita menemukan dalam diri kita bagian yang sudah melenceng, bagian yang sudah salah, dan kita berani mengakuinya. Perkara mengakui adalah perkara yang tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, pengakuan itu membuat kita itu dipulihkan, membuat kita itu diampuni. Coba anak sekolah kitab, ayatnya di mana? Yohanes 1 ayat 9. Buka. Siswa, yang tadi yang saya bilang ganteng tadi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengakuan itu membuat kita dipulihkan. Makanya kenapa saya selalu akui saya adalah pendeta paling ganteng di Maluku Utara. Karena saya mau dipulihkan. Dari apa? Dari ketidakditerimaan. Saudara, ketika saya masih SMA saya tidak diterima. Anak kacili. Betul saudara. Saya tidak bisa bergaul dengan teman-teman saya kan tinggi-tinggi. Betul. Dulu saya adalah orang yang merasa diri ditolak di dalam pergaulan. Iya. Saya butuh pengakuan. Nah, makanya saya akui diri saya ganteng. Makanya sampai hari ini saya tidak merasa ditolak oleh siapapun. Sekalipun saudara menolak, tapi saya merasa saya diterima. Itu. Jadi akui. Menyelidiki diri itu membuat kita menemukan bagian yang salah dalam diri kita dan kita akui. Kalau memang kita tidak berani mengakui di hadapan manusia, kita cukup akui di hadapan
Di hadapan Tuhan kita akui, Tuhan saya lemah. Saya lemah dalam apa? Tuhan saya lemah dalam mengontrol emosi saya. Tuhan saya lemah dalam mengontrol mulut saya. Tuhan saya lemah dalam mengontrol tangan saya. Itu akui di hadapan Tuhan. Bertobat, minta ampun supaya Tuhan pulihkan. Jangan ada orang so tau pemarah, dibilang, "Cih, ngani pemarah jadi gimana?" "Cih, siapa pemarah? Kita bukan pemarah." Nah, itu saya udah pemarah. Yang kedua, memeriksa hidup. Kata memeriksa hidup dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata daras. Daras itu memiliki arti menguji hidup dengan standar firman Tuhan. Jadi memeriksa hidup artinya menguji hidup kita, sudahkah dengan standar firman-Nya Tuhan. Ingat, hidup kita bukan standar orang samping kanan kiri kita. Makanya jangan lihat kesuksesan orang itu kau bandingkan dengan kesuksesanmu. Engkau akan apa? Kecewa, saudara. Tapi perbandingannya ya, itu standarnya apa? Firman Tuhan. Sekalipun orang bilang kau jelek, tapi firman Tuhan katakan apa? Engkau serupa dan segambar Allah. Artinya apa? Ganteng, saudara. Saya tanya pada saudara, muka Allah jelek enggak? Siapa yang berani bilang muka Allah jelek? Muka Allah jelek atau ganteng? Atau cantik? Jadi kalau kita serupa dan segambar Allah, berarti apa? Ketika Allah cantik, ketika Allah ganteng, ya kita begitu. Itu serupa dan segambar Allah. Makanya standarnya, mengujinya hidup kita itu dengan apa? Dengan standarnya firman Tuhan. Bukan firman pendeta Parulian, apalagi hamba Tuhan Kevin, jangan. Jadi standarnya itu firman Tuhan. Karena firman manusia itu bisa salah. Hari ini saya mungkin berfirman, anak-anak hari ini saya akan bagikan diktat penghuni semua. Itu firman kan? Perkataan saya. Ya, tiba-tiba saya lupa. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Berikut perbedaan antara menyelidiki dan memeriksa. Kalau menyelidiki itu melihat ke dalam dan menemukan fakta yang tersembunyi. Tetapi memeriksa menilai fakta dengan standar firman Tuhan. Ya, itu perbedaan menyelidiki dan memeriksa. Yang menjadi pertanyaannya, apa tujuan kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita? Ada 3 hal. Yang pertama, buka Mazmur 19 ayat 13. Dikatakan begini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Hal yang pertama, apa gunanya kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita? Hal yang pertama, supaya kita menyadari bahwasanya kita sudah salah dalam arah hidup. Tanpa menyelidiki, tanpa memeriksa, dosa yang tersembunyi itu dianggap sebagai hal yang biasa. Ketika kita tidak menyelidiki, memeriksa hidup kita, dosa yang kita lakukan itu kita anggap sebuah kebiasaan. Itu bahaya, saudara. Jangan sampai engkau tukang bohong itu menjadi adat istiadat dari mulutmu, jadi kebiasaan. Itu kenapa kita harus menyelidiki dan memeriksa diri, supaya kita menyadari bahwasanya kita sudah salah arah. Yang kedua, Yesaya 55 ayat yang ke-7 dikatakan begini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yang kedua, kenapa harus kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita? Itu membuka jalan
bagi pertobatan yang benar. Bertobat itu harus benar. Kata metanoia itu berbalik 180 derajat dari yang jahat kepada yang baik. Itu. Jadi kita harus menyelidiki bahkan memeriksa hidup kita sebagai pembuka jalan bagi pertobatan yang benar. Penyelidikan dan pemeriksaan yang benar berujung kepada pertobatan yang benar, dan pertobatan yang benar itu menghasilkan pemulihan. Mau dipulihkan? Mau? Bertobatlah yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 119 ayat 59 dikatakan begini. Mazmur 119 ayat 59. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Yang ketiga adalah membuat hidup kita itu sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jadi kalau engkau mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hal yang harus engkau kerjakan itu apa? Menyelidiki dan memeriksa hidupmu dulu. Kalau di dalam 2 Korintus ayat 13, 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan begini. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi hidup yang diselidiki dan diperiksa akan diarahkan kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kesimpulannya, menyelidiki dan memeriksa hidup bukan untuk menghukum diri. Ingat, menyelidiki dan memeriksa hidup bukan untuk menghukum diri, tetapi untuk menyadari kelemahan keterbatasan diri kita sehingga kita bertobat dan kembali kepada Tuhan dan mengalami namanya pemulihan yang sejati. Tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan.